Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita nanti membuat PKM untuk kedepannya ya. Harapannya nanti di akhir tahun ini saat PKM atau maksimal tahun depan kalian juga sudah bisa ada di PIMNAS ya. Jadi itu harapan saya. Baik teman-teman, untuk membuat sebuah PKM, terkadang kita tidak bisa langsung ya, idenya langsung keluar. Oleh karena itu, kita butuh input. Nah, dalam membuat sebuah karya, kadang kita butuh input ya, input dulu. Nah, input itu biasanya berupa pengetahuan atau inspirasi. Nah, saat ini saya ingin menampilkan ke kalian berbagai macam judul PKM ya, dari berbagai macam jenis PKM yang ada itu, yang sudah lolos di tahun 2020. Nah, dengan membaca ini, saya berharap kalian tahu polanya. Oh, inilah pola yang bisa kita ikutin untuk membuat judul-judul PKM. Sebenarnya tidak susah ya. Jadi kita tinggal lebih sensitif aja terhadap keadaan yang ada di masyarakat, situasi yang ada di dekat kita. Mungkin kita melihat, oh ada permasalahan yang bisa kamu selesaikan atau ada hal yang bisa kalian tingkatkan. Jadi ada input dulu ya. Jadi kita harus ada input dulu, baru nanti keluar outputnya. Nah, oleh karena itu, langsung aja kita cek ya contoh-contoh proposal yang sudah lolos pada tahun 2020 ya. Oke, baik teman-teman, jadi ini adalah beberapa contoh ya dari proposal yang sudah diterima di PIMNAS yang ke-33 pada tahun 2020. Nah, sehingga bisa kita lihat teman-teman ya, jadi sini ada berbagai macam jenis PKM. Nah, contoh misalkan ada PKM GFK di sini, yaitu gagasan futuristik konstruktif ya. Contohnya di sini contoh judulnya yang diterima adalah Food Waste Chain Management Implementasi Artificial Intelligence serta proses biomethanation sebagai solusi cerdas ketahanan energi Indonesia. Misalkan kayak gini. Ini ada rapid visual screen juga untuk menggunakan teknologi remote sensing untuk pemantauan volume sampah pada area sungai di masa depan, misalkan kayak gini ya. Ini GFK ya. Nah, ada yang GT juga, misalkan yang GT kita lihat di sini ada model pariwisata futuristik Malioboro Urban Tech ya, Technology, Educational, Culture, Historic Tourism dan sebagainya ya. Tourism Hub. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ya, ada PKMK ya. Ini cocok banget sama kalian. Oke, karena kalian adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Misalkan Flown the Book, inovasi buku pintar 3 dimensi berbasis games interaktif dilengkapi barcode untuk kenalkan flora fauna endemik di Indonesia. Oke, ada juga bisnis bidai serbaguna sebagai alat bantu medis cedera fraktur anjing dan kucing. Oke, misalkan ini juga tentang kopi ya, ada Bumi Pottery, Be Unique with Mug Coffee. Ini simple sebenarnya. Tinggal diinovasikan ya mug cafe-nya itu. Oke, ini PKMK banyak banget, teman-teman bisa baca sendiri nanti saya kirim filenya ke kalian. Ada PKMM yaitu pengabdian kepada masyarakat, misalkan ada Eko Idu Wisata Madu Hutan Wanagama berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Nah, ini bisa nih teman-teman kalau ada potensi di daerah kalian, nih kalian kan lagi pandemi, lagi di rumah ya. Jadi bisa melihat apa kejadian di masyarakat di sana. Kira-kira kalian bisa melakukan pengabdian masyarakat atau enggak di sana. Nah, itu bisa dijadikan PKM. Ada Gardu Village, gerakan swadaya cinta lingkungan guna memaksimalkan potensi sosiopreneur masyarakat dusun Mancingan Kabupaten Bantul. Ini menarik ini teman-teman. Oke, nanti bisa kolaborasi. Kalau udah bagus nanti bisa mencari dosen pembimbing yang bisa membuat kalian karyanya jauh lebih bagus lagi. Ada PKMPE yaitu penelitian eksakta ya. Misalkan 2-in-1 disclosing solution dan pasta gigi berbahan buah bit ya, Beta vulgaris dan kelapa Cocos nucifera. Oke, ini ada macam-macam ya. Misalkan di sini ada PKMPE ada inovasi nanopartikel ekstrak tanaman bit ya. Sama kayak tadi Beta vulgaris L untuk terapi diabetes mellitus tipe 1. Nah, ini ya teman-teman banyak banget
Ini bisa dijadikan insight buat kalian semua untuk membuat PKM ke depannya ya. Oh, berarti tipe-tipe seperti ini yang diterima di di BIMNAS ya, yang diterima oleh Dikti. Nah, PE itu kaitannya dengan eksakta. Nah, ini yang lebih pas sebenarnya buat kalian karena kalian kan masuk di sosial humaniora. Yaitu PKM PSH, adaptasi dan resiliensi masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan Bali di era turistifikasi misalkan. Ada juga gender analysis, pathway, age, gender, and suicide di Gunung Kidul. Nah, ini bisa ya dijadikan juga riset kalian. Kontestasi rasionalitas kuliner eksotis ya. Oke, eksplorasi praktik perdagangan daging anjing sebagai upaya pemberantasan animal welfare di Yogyakarta nih. Ini menarik juga. Jadi kalian bisa ya kayak semi skripsi sebenarnya ini kalau kita masuk di PKM PSH itu. Ya sama kayak nanti mungkin mirip-mirip dengan skripsi kalian juga bisa jadi ya. Oke, ada juga di sini PKMT teknologi ya. Nah, bisa dilihat di sini berbagai macam. Yang GFK lagi ada GT ya, gagasan tertulis ya. Contoh di sini integrasi peternakan bertingkat dengan pertanian berbasis ramah lingkungan guna mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Nah, ini banyak banget di YouTube padahal namanya vertical farming sama mungkin ini jadi inspirasi ya. Nah, di sini cuma dibuat menjadi vertical peternakan yang vertikal gitu. Mungkin vertical husbandry istilahnya. Nah, ini banyak banget. Ya tinggal kalian bisa lihat di YouTube dan sebagainya, di YouTube internasional. Nanti bisa dicari, oh di lokasi saya ada kayak gini, itu dijadikan satu inovasi, dikemas, dibuat judul yang menarik dan dibuatkan proposal lalu diusulkan di PKM. Ya, syukur-syukur kalian bisa masuk di pekan bergengsi ini ya, program bergengsi ini. Oke. Nah, ini PKMK juga banyak ya. Oke, ada jungle. Oke. Ada PKMKC ya, itu karya cipta ya. Kalian akan nanti kalau karya cipta ini kalian nanti bisa patenkan karya cipta kalian ya. Ini ada macam-macam ya. Oke, PKMM, masyarakat dan sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman. Saya berharap nanti kalian bisa membuat sebuah karya ilmiah yang itu memberikan solusi, memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat ya, atau memberikan opsi solusi pengembangan teknologi atau usaha yang membangun ekonomi Indonesia. Itu akan keren banget sih. Oke, saya kira itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa pelajari lagi cara-cara bagaimana kita menggali ide agar nanti ada topik PKM yang bisa kita dalami dan dibuat proposalnya lalu bisa lolos di Dikti. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di meeting selanjutnya. Kita bahas lebih detail nanti setelah UTS. Good luck ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.